Masih dengan tema menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, Ustadz kita kali ini akan hadir yang merupakan pembina komunitas Feramin dan Murobians dan Zunun. Langsung saja kita undang bersama Ustadz Agus Al-Muhajir, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat dan salam kita berharap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan untuk kita semuanya, umatnya yang hadir di akhir zaman ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ingin masuk surga Ibu Bapak? Ingin? Ingin duluan? Ya. Mudah-mudahan kita termasuk para pemburu surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersemangat. Mudah-mudahan kemudian juga kita sama seperti semangat kita berkumpul hari ini. Semangatnya apa? Yaitu kita ingin membangun kembali peradaban. Tema yang begitu sangat besar. Tadi dua ayahanda kami alhamdulillah sudah memberikan nasihat, sudah memberikan sebuah pelajaran untuk kita semuanya. Tertangkap Ibu? Insya Allah tertangkap ya. Bahwa kalau kita bicara tentang kita ini adalah umat yang begitu sangat besar. Termasuk kemudian juga kalau kita bicara tentang satu cita-cita kita, yaitu bagaimana kemudian menjadikan umat ini kembali lagi menjadi besar, Pak. Dan tadi sudah disampaikan tentang bagaimana kebangkitan umat, sudah disampaikan juga tentang bagaimana masjid dan sebagainya. Ada satu hal yang kemudian menjadi satu kunci juga dari yang namanya itu kebangkitan. Kunci dari yang namanya itu peradaban. Kunci dari peradaban itu namanya adalah para pemuda. Siapa yang masih mengaku pemuda di sini? Ini berarti saya bicara bukan sama pemuda nih. Tapi insya Allah ya, yang tersampaikan mudah-mudahan jadi agenda kita. Karena ini jadi salah satu ukuran juga, Bu. Salah satu ukuran kita juga. Kalau kita bicara tentang para pemuda itu sendiri, ini ada satu hal yang mudah-mudahan ini bisa menjadi satu yang kita pikirkan bareng-bareng. Sejak dahulu, sampai dengan sekarang, dan sampai kapanpun, pemuda itu merupakan pilar dari kebangkitan umat. Pilar dari kebangkitan umat. Umat manapun yang ingin maju itu harus memperhatikan para pemudanya. Apapun, siapapun yang ingin maju maka perhatikan pemudanya. Itu menjadi satu kata kunci, kata ajaib dari kebangkitan berbagai peradaban. Saya kalau mempelajari, membaca tentang jatuh bangunnya peradaban, itu porosnya itu pemuda Pak Bu. Ketika pemudanya itu kuat, ketika pemudanya itu maju, maka peradaban itu juga akan kuat. Peradaban itu akan maju juga. Tetapi ketika peradabannya itu, ketika para pemudanya itu lemah, para pemudanya itu mohon maaf Bapak dan Ibu ya sudah dirusak begitu. Para pemudanya kemudian tidak memiliki cita-cita yang tinggi, tidak memiliki semangat yang tinggi, maka bisa dipastikan bahwa peradaban itu akan hancur. Jadi ini merupakan satu hal yang perlu untuk kita ingat-ingat. Ya.
Bahkan kalau kita merujuk saja kepada seorang yang salah satu yang mendirikan negeri kita, salah satu founding father-nya ya, negeri kita, Bung Karno itu kan berbicara tentang para pemuda. Sampai kata beliau, berikan kepadaku berapa pemuda Ibu? 10 pemuda. Maka akan aku guncang dunia. Tapi kalau sekarang kita realitanya, kalau sekarang 10 pemuda berkumpul, jadi apa Pak? Jadi boy band jangan-jangan. Ini jadi persoalan buat kita semuanya. Ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat lagi, ada di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat ke-13. Di surat Al-Kahfi ayat ke-13 itu digambarkan tentang bagaimana yang ujungnya bisa merubah sebuah situasi. Siapa mereka? Mereka para pemuda, Pak Bu. Yang sampai digambarkan kalau misalnya kita merujuk ke surat Al-Kahfi ayat ke-13 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kisahkan kepadamu Muhammad satu kisah, satu cerita yang benar. Yang tentu kalau kita bicara tentang hal ini, kisah atau cerita itu yang akan menginspirasi harusnya. Karena Al-Quran banyak bercerita tentang kisah. Tapi bukan hanya sekedar kisah yang membangun. Kisah yang betul-betul sangat luar biasa. Nah, maka kemudian Al-Quran pun bercerita, kisah tentang siapa? Kisah tentang pemuda, Pak Bu. Kisah tentang pemuda, mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah pada saat rusaknya zaman. Pada saat itu kemudian mereka menyelamatkan diri dan insya Allah nantinya ujung-ujungnya adalah menyelamatkan zaman. Jadi kita bicara tentang siapa? Bicara tentang kekuatan yang namanya pemuda. Izinkan saya mengingatkan kita, membuka-buka sejarah. Mulai dari sana, lalu kemudian kita bicara tentang masa depan kita nantinya. Mudah-mudahan ya, ibu-ibu ini bisa menyampaikan ulang. Bisa paling tidak kemudian bapak-bapak menyampaikan ulang kepada para pemuda yang ada di masjid-masjid kita, bahwa ini punya kita agenda besar yang sangat luar biasa berkenaan dengan kebangkitan umat ini. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hebat tidak, ibu bapak? Perjuangannya Rasulullah itu hebat tidak? Siapa yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat tentu. Kalau kita membaca satu demi satu, menelusuri para sahabat itu, terutama para sahabat awal. Mereka yang dibina, yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu rumah pembinaan yang namanya Arqam, rumahnya Arqam, seorang sahabat. Itu kalau kita baca, ibu bapak, mayoritas dari sahabat Rasulullah yang kelak menjadi sahabat-sahabat besar, yang mendampingi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata adalah para pemuda. Misal, kita coba untuk lihat satu demi satu. Ada yang namanya tadi Arqam bin Abil Arqam. Itu rumah yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membina para sahabat, ada 60 sahabat paling tidak. Itu usianya, Arqam bin Abil Arqam itu usianya 16 tahun. Pak. Sangat muda, bukan hanya muda, sangat muda, 16 tahun. 16 tahun itu usia kalau di kita sekarang baru SMA kan? Baru SMA. 16 tahun tapi sudah menjadi pendukung dakwahnya Rasulullah. Bahkan dari rumahnya dia, dari rumahnya Arqam ini hadir orang-orang hebat nantinya. Kebayang? Jadi rumah yang dimiliki oleh seorang pemuda. Kalau kita ingat lagi ada satu nama yang begitu sangat besar. Ya. Nama ini nanti kalau kita telusuri Pak Bu, itu akan menjadi nama yang menempel dengan sebuah berbagai kegiatan-kegiatan, berbagai peristiwa-peristiwa besar yang berhasil diwujudkan oleh umat ini. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Luar biasa Pak Bu. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usianya berapa? 17 tahun. Terbayang? Berarti masih sama, ya. Masih sama. Atau misalnya kita bicara tentang siapa lagi? Zubair bin Awam. Radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam itu usianya tuh 15 tahun.
Atau misalnya kita sebut lagi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu usianya 18 tahun. Atau kita sebut lagi Zaid bin Sabit. Allah Akbar. Kalau kita bicara tentang Zaid bin Sabit ini luar biasa. Beliau adalah seorang penulis wahyu. Beliau orang yang sangat cerdas. Ya. Dalam waktu 17 malam, kebayang, dalam waktu 17 malam, itu beliau tuh diberikan tugas oleh Rasulullah SAW untuk menguasai bahasa Suryani. Dan untuk menjadi penterjemah Rasulullah SAW. Dan dalam waktu 17 malam itu berhasil dikuasai oleh yang namanya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Nah, itu orang yang sangat luar biasa. Dan usianya baru berapa? Ketika masuk Islam itu 13 tahun. Luar biasa. Atau misalnya kita bicara tentang siapa lagi? Ada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau ketika mendukung Rasulullah, usianya ketika awal mendukung Rasulullah itu usianya 16 tahun. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang sejarahnya Rasulullah, sejarah Rasulullah itu, Bapak dan Ibu, izinkan saya berkata bahwa sejarahnya Rasul adalah sejarahnya para pemuda. Perjuangannya Rasul adalah perjuangan para pemuda. Jadi didukungnya oleh para pemuda. Jadi kalau misalnya kita menginginkan kembali kebangkitan, menginginkan kembali luar biasanya umat ini, ya, tadi sudah dikisahkan, kita sedih melihat umat ini. Kalau kita ingin melihat kembali umat ini hebat, Ibu Bapak, maka fokus kita ini harus kepada para pemuda. Atau misal kita lihat lagi, ada satu tokoh yang begitu sangat besar. Kalau saya sering cerita tentang tokoh ini ya, di kalangan para pemuda untuk menginspirasi. Siapa tokohnya ini? Namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Ibu Bapak pernah dengar, Akang Teteh pernah dengar nama Muhammad Al-Fatih ini. Siapa Muhammad Al-Fatih ini? Beliau adalah orang yang begitu memiliki sebuah cita-cita yang begitu sangat tinggi. Mungkin kalau kita bacanya sekilas, ya, sekali lagi kalau kita bacanya sekilas tentang Muhammad Al-Fatih, mungkin tidak akan nemu Pak semangatnya itu apa. Muhammad Al-Fatih itu sejak kecil Pak, dia itu memiliki sebuah cita-cita yang sangat tinggi. Cita-citanya apa? Ketika beliau mendengarkan satu hadis. Hadisnya tentang apa? Tentang pembebasan Konstantinopel. Yang sekarang kita sebut sebagai Istanbul, Turki. Yang dalam hadis itu kan sangat luar biasa Pak Bu. Dalam hadis itu disampaikanlah oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah acuan. Sebagai sebuah nubuah, kabar baik nanti satu saat akan datang. Yang kata Rasulullah SAW, bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan umat Islam. Yang akan membebaskannya adalah sebaik-baiknya pasukan yang dipimpin oleh sebaik-baiknya panglima. Lalu kemudian apa? Ibu Bapak, Akang Teteh yang luar biasa. Muhammad Al-Fatih sejak kecil berkata bahwa hadis itu bercerita tentang aku. Luar biasa. Hadis itu bercerita tentang aku. Ini cita-cita, ini visi Pak Bu. Ini perlu untuk kita miliki kembali. Ya. Perlu untuk kita miliki kembali. Kenapa perlu untuk kita miliki kembali? Bapak Ibu, coba kita perhatikan hadis itu. Coba kita perhatikan dan kita tanya, di mana Konstantinopel Pak? Apa itu Konstantinopel? Konstantinopel itu, Ibu Bapak perlu untuk kita ingat, itu ibu kotanya Romawi. Yang jika kita tanya tentang Romawi, Romawi itu adalah penguasa peradaban pada saat itu. Romawi itu adalah pemimpin peradaban pada saat itu. Sementara Muhammad Al-Fatih berpikir tentang menggantikan peradaban itu. Bisa dipahami. Jadi kalau kita bicara tentang mimpi besarnya umat Islam pada saat itu terwakili oleh siapa? Oleh Muhammad Al-Fatih. Dia punya sebuah mimpi besar. Bagaimana mimpinya itu mimpi yang tidak sederhana. Pemuda yang bermimpinya tidak sederhana. Pemuda yang tidak hanya sekedar mimpinya itu luar biasa Pak. Saya pernah bertanya kepada beberapa orang pemuda, sering bukan pernah bertanya. Kang, Teh. Mungkin ini juga turun dari ibu dan bapak semuanya. Wallahu a'lam. Saya pernah bertanya, tanyanya tuh sederhana gitu ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan ukuran kesuksesan kalian? Ibu pernah nanya ke anak-anak atau ibu sendiri, bapak sendiri punya sebuah ukuran? Kalau misalnya saya tanya Pak Bu, Ibu, Bapak, anak Ibu dan Bapak sudah sukses? Apa ukuran suksesnya Ibu, Bapak?
Allah Akbar. Alhamdulillah, karena saya sedang bertanya kepada ibu dan bapak yang rajin ke pengajian, maka jawabannya insya Allah selamat. Tapi kalau di luar Pak Bu, Allah Karim, saya tanya apa sih ukuran kesuksesan itu? Ternyata ukurannya adalah duniawi sekali. Alhamdulillah, amin ya Rabb. Allah Akbar, amin ya Rabb. Ada orang yang bicaranya tuh tidak seperti itu Bu, Pak, kalau di luar. Anak saya sudah sukses karena jadi dokter. Ya tidak apa-apa jadi dokter ya, gak apa-apa. Perlu. Cuma itu bukan ukuran terakhir dari kesuksesan. Atau misalnya sudah kaya, sudah rumahnya bagus dan sebagainya. Berhenti di situ. Padahal kalau kita bicara tentang mimpinya para pemuda di zaman dulu, mimpinya itu peradaban Pak Bu. Bagaimana tadi Muhammad Al-Fatih misalnya menggantikan peradaban Romawi dengan peradaban Islam. Dan itu terwujud. Itu terwujud. Bagaimana kalau kita bicara tentang sejarahnya Utsmaniyah. Utsmaniyah itu berdiri kokoh di bekas-bekasnya wilayah Romawi. Dimulai dari siapa? Anak muda yang membuka pintunya. Beliau ketika membuka Konstantinopel usianya berapa? 22 tahun. Ini pemuda luar biasa. Maka betul-betul kalau kita bicara tentang para pemuda ini memiliki satu peran yang begitu sangat luar biasa. Baik, itu pemudanya. Sekarang karena saya diminta dengan satu judul, hubungkan dengan masjid, pemuda dan masjid. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang pemuda dan masjid, kita lihat saja sekarang sekeliling kita. Kita lihat saja di sekeliling kita. Kalau kita bicara tentang masjidnya sendiri, tadi sudah disampaikan oleh ayahanda berdua. Bahwa memang masjid ini seharusnya menjadi titik nol peradaban. Jadi kalau kuat juga masjid akan kuat. Ingat bahwa Rasulullah SAW, ibu bapak, akang teteh, ketika Rasulullah SAW hijrah, itu yang pertama kali dibangun adalah masjid. Masjid. Sehingga beliau ingin menegaskan kepada kita bahwa peradaban yang tidak berporos pada masjid, peradaban yang tidak dibangun dengan kecintaan kepada masjid, itu akan sangat lemah. Nah, betul bahwa kita bicara tentang masjid, masjid yang harus kita makmurkan, masjid yang harus kita jadikan sebagai titik nol dari peradaban itu sendiri. Ya bagaimana masjid bisa menjadi sebuah kekuatan yang begitu sangat luar biasa. Tapi realitanya sekarang kalau kita hubungkan dengan pemuda, ibu bapak, hubungan antara pemuda dan masjid ini memang realitanya masih agak sedikit kurang hangat, Bu. Agak sedikit kurang hangat, Bu. Ya, hubungan antara pemuda dengan masjid ini. Ya. Kenapa? Ada dua hal paling tidak. Qadarullah kalau saya berbicara dengan teman-teman, kemudian juga aktif untuk membina teman-teman, ya, para pemuda. Itu kami menemukan ada dua hal paling tidak. Dua sisi sekaligus yang bisa kita lihat dari hubungan antara pemuda dengan masjid. Yang pertama, dilihat dulu di internalnya, di pemuda masjidnya itu sendiri. Di pemuda masjid itu sendiri, ini memang realitanya nanti mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi pemikiran kita setelah kita keluar dari masjid ini. Setelah kita kembali ke rumah masing-masing, kembali ke daerah kita masing-masing, bahwa pemuda masjid itu, Pak Bu, ini realitanya ya, masih terkesan atau dikesankan eksklusif. Jadi orang-orang yang belum aktif di masjid itu melihat bahwa ini ada dunia lain. Namanya dunia apa? Dunia pemuda masjid. Dunia lain, tidak nyambung dengan mereka begitu. Seolah-olah menjadi tidak nyambung dari mereka. Misalnya dari apa? Banyak hal yang mereka komentari, Pak Bu. Ya, saya pernah berbincang dengan beberapa orang teman, ya, beberapa orang teman yang biasa di jalanan. Mereka orang-orang yang ingin sebenarnya benar tuh ingin gitu ya. Ingin benar tuh mereka. Ingin menjadi orang baik tuh luar biasa. Tapi mereka melihat ya, aktivitas pemuda masjid ini realitanya adalah eksklusif. Sehingga misalnya dari bahasa, dari pakaian, aduh saya nggak nyambung deh kayaknya sama mereka begitu. Sampai kemudian pernah satu saat Bu, ini realitanya ya, mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada yang pengurus di masjid begitu, ini menjadi PR besar buat kita juga. Satu saat begini, ada seorang anak muda, kami ajakin untuk ke masjid. Mang, Kang, ayolah ke masjid gitu ya. Apa jawabannya? Ayo non, pengajian. Gitu. Mohon pengajian yuk, dongkap ke masjid.
Apa komentarnya Pak? Aduh, orang teu mawa peci gitu. Seolah-olah menjadi wajib untuk itu. Kemudian dia bilang, teh enak saya teu make peci, ikut ke pengajian. Nah ini satu hal saja, salah satu saja. Bahwa ini menjadi salah satu hal yang perlu untuk kita cairkan. Ya. Perlu untuk kita cairkan. Ini kalau berbicara tentang pemuda dan masjidnya itu sendiri. Sehingga kemudian dari sisi luarnya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun menemukan sebuah realita berikutnya. Realita berikutnya apa? Pemuda yang secara umum akhirnya menjadi enggan untuk beraktivitas di masjid. Ini PR besar buat kita. Menjadi enggan, ya. Terutama kalau misalnya kita lihat di Bandung sendiri, di Bandung Raya, itu misal ya, saya lihat di masjid-masjid pusat kegiatannya para pemuda di Bandung, misal di Masjid Al-Latif, di Masjid Istiqomah, di Masjid Al-Murabi misalnya ya. Itu kita akan menemukan ternyata banyak mereka yang aktif di masjid-masjid pusat kegiatan pemuda itu bukan pemuda sekitar, Bu. Mereka adalah orang-orang yang jauh, datang dari tempat-tempat jauh, mereka berkomunitas. Nah ini pun realitasnya. Bahwa kalau kita bicara tentang pemuda sendiri, tadi ya, ada juga pemuda-pemuda yang beraktivitas di masjid tetapi bukan penduduk sekitar kebanyakannya. Mereka itu adalah orang-orang yang datang dari jauh, membangun komunitas bersama dengan teman-temannya, lalu kemudian mereka aktif di masjid. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Akang dan Teteh yang dirahmati oleh Allah, inilah yang menjadi realitanya. Sekarang kita bicara harapannya ke depannya, kalau kita menginginkan pemuda ini menjadi penyokong utama, pemuda ini menjadi pemain utama dari peradaban, apa yang bisa kita lakukan? Mudah-mudahan ini bisa difahami, mudah-mudahan ini bisa jadi agenda. Karena saya sendiri seringkali mengingatkan pada diri saya, pada teman-teman juga bahwa kita berkumpul itu harus dapat sesuatu. Dan yang paling penting itu dapat sesuatunya itu apa? Agenda Pak Bu, pekerjaan. Jadi habis kajian tuh kita bekerja. Gitu. Habis kita berkumpul tuh kita melakukan sesuatu, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita berkumpul lalu kemudian setelah berkumpul, kita lupa apa yang harus kita lakukan. Ini tentu tidak diinginkan ya. Karena kalau kita bicara tentang Rasulullah, para sahabat, semuanya seperti itu. Dari ilmu menjadi amal, dari amal menjadi akhlak, dari akhlak menjadi peradaban yang begitu sangat luar biasa. Gitu. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu, yang perlu untuk kita lakukan ke depannya adalah membangun dua hal. Yaitu pertama, merubah kesan, dan kedua adalah mengoptimalkan peran. Apa berubah kesan? Kesan yang pertama yang harus kita rubah dari masjid, agar kemudian para pemuda ini bisa akrab dengan masjid, jadikan masjid ini sebagai pusat perbaikan diri. Saya ulangi, masjid harus menjadi pusat perbaikan diri, bukan tempat khusus buat orang-orang yang sudah baik. Jadi ini tempat perbaikan, tempat belajar. Sehingga kemudian kalau kita bicara tentang tempat belajar, nanti orang-orang yang ada di masjid, kita semuanya, ibu dan bapak, kita semuanya yang ada di masjid, harus memiliki jiwa pendidik. Kalau jiwa pendidik itu kita melihat sesuatu memang ada rusaknya, tapi kalau jiwa pendidik, kita akan melihat bagaimana caranya untuk kita memperbaiki, bukan kemudian melarang mereka untuk datang ke tempat kita. Nah ini menjadi satu hal kesan ya, bisa mentolerir lah ya, hal-hal kecil yang tidak begitu substansif ya, substansif yang kemudian juga hal tersebut ya mereka tuh nggak begitu nyaman kalau misalnya terpaku dengan berbagai simbol-simbol itu untuk perubahan kesan. Kemudian peran terakhir Pak Bu, kalau kita bicara tentang peran ini yang perlu untuk kita lakukan nanti kalau kita bicara tentang pemuda dan masjid itu perannya pertama, masjid harus menjadi tempat ngumpul dan berkomunitas yang baik. Ini yang perlu untuk kita optimalkan perannya. Kemudian yang kedua, yang juga sangat penting, peran masjid atau komunitas pemudanya itu harus menjadi tempat pembinaan bersama-sama. Ibu, saya izin bertanya satu saja mungkin ya. Mudah-mudahan ini bisa mengganggu perasaan kita gitu. Ya. Karena saya memang berniat dari awal, dari dulu Pak, ketika diberitahu ada acara ini, saya ingin membuat Ibu dan Bapak semuanya ketika keluar dari sini berpikir banyak gitu. Izin saya bertanya ya. Boleh dijawab nanti pertanyaannya? Bisa ya? Izin ya?
Satu, pertanyaannya sederhana saja Bu. Ibu, Bapak, sering ikut pengajian? Tahu kurikulumnya apa? Ada kurikulumnya Pak Bu? Diukur tidak pertumbuhannya dari tahun ke tahun? Ada kemajuan? Insya Allah. Baik, dari situ kita memiliki sebuah pandangan yang mudah-mudahan jadi jernih. Bahwa kalau kita bicara tentang pembinaan, pembinaan itu buat saya tidak akan berhasil. Kita membangun apapun tidak akan berhasil, kecuali dengan desain yang bagus. Ya. Kalau kita ingin membangun para pemuda tadi, kita harus sadar membangunnya. Apa kurikulumnya, ukurannya apa, titiknya seperti apa. Maka diperlukan hal yang semacam ini Pak Bu. Karena yang terukur dan terstruktur saja belum tentu berhasil. Apalagi yang tidak punya desain. Ini yang jadi persoalan buat kita Bu. Ya, saya menemukan juga di pengajian-pengajian para pemuda Pak Bu. Ini karena desainnya kurang kokoh barangkali ya, wallahu a'lam gitu ya. Awal tuh para pemuda ketika belum kenal dengan pengajian, mereka menyangka bahwa saya ini orang yang paling banyak dosa. Tapi ketika kemudian juga ya mungkin bisa jadi karena tadi tidak terstruktur belajarnya dan sebagainya. Akhirnya apa Pak Bu? Ketika ikut pengajian lalu kemudian punya sebuah anggapannya apa? Semuanya salah kecuali saya gitu. Nah, ini salah satu hal yang persoalan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita membangun sesuatu tanpa desain yang mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini pun bisa kita miliki kembali. Mari kita bangun para pemuda kita. Ya, tujuannya perlu untuk kita ingat para pengelola masjid semuanya, mari kita bekerja sama. Tujuannya kita menghadirkan para pemuda sebagai kader-kader peradaban Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Jangan terlalu kecil kita berpikir tentang pemuda. Jangan sampai kita membangun komunitas pemuda ataupun pemuda masjid atau apapun. Misalnya pikirannya kita hanyalah ya apabila kemudian nanti ada tugas-tugas, ada pekerjaan-pekerjaan masjid, kemudian mereka para pemuda yang mengerjakannya. Bukan hanya itu. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita membangun para peradaban, ya, aktor-aktor peradaban. Dan itu semuanya adalah berawal dari para pemuda. Baik, Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, waktu kita terbatas sekali, tapi mudah-mudahan hal ini bisa menguatkan kita, paling tidak bisa menyentuh pikiran kita, menyentuh hati kita. Bahwa kalau kita bicara tentang kebangkitan, bicara tentang peradaban, bicara tentang cita-cita yang sangat hebat, sangat mulia, sangat besar, maka mari kita mulai dari apa? Desain. Kita mendesain kebangkitan ini seperti apa? Kita mendesain kurikulumnya dengan baik, ya, kita siapkan orang-orangnya untuk menjadi para pembina yang mudah-mudahan kemudian satu saat kelak ya, kita punya sebuah harapan. Bukan hanya kita mengenang sosok Muhammad Al-Fatih, satu saat kemudian akan hadir kembali Muhammad Al-Fatih yang lainnya. Bukan hanya kita mengingat misalnya Salahuddin Al-Ayyubi, karena kita sedang sedih dengan kondisi Palestina. Tapi pada satu saat kita akan melihat dan kita akan menyaksikan ya, Salahuddin Al-Ayyubi akan kembali hadir bersama-sama dengan kita semuanya. Itu saja dulu barangkali, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menginspirasikan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, menghadirkan kembali para pemuda pembangun peradaban. Wa'afu minkum, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.